6 points. Kami masih muda, tapi kami tahu mimpi itu tidak menunggu usia matang. Ia hanya butuh keyakinan dan kerja keras yang tak kenal ampun. 3 points separating the two. Itulah yang tampak dalam sorot mata Felicia Pasaribu saat ditanya wartawan seusai latihan intens di Pelatnas PBSI, Cipayung. Bersama pasangannya Jafar Hidayatullah, mereka tidak sedang bercanda dengan ambisi. The Indonesians, much experienced Hong Kong China pair, came back. Di tengah derasnya persaingan sektor ganda campuran dunia, pasangan muda ini justru menunjukkan bahwa mereka bukan sekadar penggembira, mereka adalah penantang sejati. Belum lama ini, dunia bulu tangkis dikejutkan oleh capaian luar biasa mereka di BWF Super 1000 China Open. Turnamen besar dengan kasta tinggi itu biasanya didominasi pemain-pemain elit dunia, tapi Jafar Felicia justru menembus hingga semifinal. Prestasi yang tak hanya mengejutkan publik, tetapi juga memperkuat kepercayaan PBSI untuk memberi kepercayaan lebih. Kini, mimpi mereka menjulang lebih tinggi. Kejuaraan Dunia BWF 2025 yang akan diselenggarakan di Paris, Prancis pada 25-31 Agustus. Sebuah panggung megah, ajang grade 1 yang mempertemukan pemain-pemain terbaik dari seluruh penjuru dunia. Dan Jafar Felicia, mereka bukan hadir karena kuota atau kebetulan, tetapi karena undangan langsung dari BWF, sebuah pengakuan atas konsistensi dan kualitas mereka sepanjang tahun ini. Meski berhasil menembus semifinal China Open, Felicia mengaku belum puas. Dalam wawancaranya, ia bicara dengan nada jujur, namun penuh perhitungan. Enggak puas lah sebenarnya. Cuman bersyukur saja karena bisa capai target pelatih. Tapi kalau target pribadi, ya pengennya juara. Apalagi waktu kemarin tuh rasanya bisa menang. Ada peluangnya, ucap Felicia sembari menghela napas. It's gone long. Namun di balik ketidakpuasan itu, tumbuh sebuah dorongan baru. Sebuah kesadaran bahwa peluang tidak selalu datang dua kali. Maka evaluasi dilakukan, teknik dibenahi, dan fokus kembali diasah. Mereka tahu, kejuaraan dunia bukan tempat untuk coba-coba. Ini tempatnya pembuktian. Tak bisa dipungkiri, tren performa Jafar Felicia sedang menanjak. Mereka sudah mengantongi gelar juara di Taipei Open 2025, dan kini peringkat dunia mereka telah menembus posisi 11 besar, mengungguli nama-nama backhand seperti Rinov Pita, Rehan Gloria, dan Amrinita. Kini bukan hanya angka, ini simbol bahwa generasi baru sudah siap mengambil alih. Dan karena itu pula, pelatih pun tak segan memberi target yang besar. Waktu tahu target dari pelatih, saya sempat mikir, mau nggak mau harus bisa. Jangan kebanyakan berlindung di balik status masih muda. Tahu-tahu nanti sudah tua dan belum juga berprestasi, kata Felicia, setengah bercanda, setengah serius. Target yang dibebankan pun tak main-main. Minimal semifinal di kejuaraan dunia, dan ranking dunia tembus 10 besar di akhir tahun. Target ini bukan untuk membuat mereka terbebani, melainkan untuk mengingatkan bahwa potensi mereka nyaris tak berbatas, asal diasah terus. Di balik sorotan kamera dan tepuk tangan penonton, ada dunia yang tak banyak orang lihat, dunia latihan. Setiap harinya, Jafar Felicia berlatih 3-4 jam. Bukan hanya untuk memperkuat fisik dan teknik, tetapi juga membangun mentalitas juara. Yang penting sekarang itu konsistensi. Dari awal sampai akhir latihan, kami usahakan fokusnya jangan naik turun. Karena kalau di latihan saja sudah berantakan, di pertandingan bisa lebih parah, tutur Felicia. Ia melanjutkan dengan filosofi yang jarang terdengar dari atlet seusianya. Kami anggap latihan itu lebih berat dari pertandingan. Jadi kalau sudah bisa tahan di latihan, harusnya pertandingan terasa lebih ringan.
Tak hanya itu, mereka juga menyiapkan aspek mental dan pola pikir, terutama menghadapi tekanan besar di kejuaraan dunia. Jafar dan Felicia sepakat bahwa lawan di turnamen sebesar itu memang tangguh. Tapi semua pemain tetap manusia dan tidak ada yang tak bisa dikalahkan. Di tengah berbagai tantangan, mereka tetap menjaga satu harapan yang paling sederhana, namun sangat dalam, medali. Ketika ditanya apa target di Paris nanti, Felicia menjawab tanpa ragu, "Saya maunya medali sih, apapun warnanya. Yang penting kami bisa menyumbangkan sesuatu untuk Indonesia." Kata-kata itu mungkin terdengar biasa, tapi diucapkan dengan nada penuh tekad. Di usia yang masih sangat muda, Jafar dan Felicia sudah mengerti arti bertanding untuk bangsa, bukan sekadar untuk prestis pribadi. Jafar Felicia bukan hanya mewakili generasi baru di bulu tangkis Indonesia. Mereka adalah simbol bahwa harapan selalu ada, bahwa kerja keras bisa mengalahkan pengalaman, dan bahwa mimpi besar layak diperjuangkan siapapun, tanpa perlu menunggu nanti. Kini langkah mereka menuju Paris semakin dekat. Tekanan, harapan, dan rasa gugup tentu ada. Tapi satu hal yang pasti, mereka siap berjuang. Ayo kita dukung Jafar Hidayatullah dan Felicia Pasaribu. Bagikan kisah mereka, sebarkan semangatnya. Dan mari bersama-sama berharap bendera merah putih bisa kembali berkibar di podium kejuaraan dunia 2025. It's gone long.